Ibu harap semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian gabungan. Jadi, adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, melalui pembelajaran ini, Ibu harap kamu dapat mengetahui apa itu rangkaian seri, apa itu rangkaian paralel, dan apa itu rangkaian gabungan, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui pembelajaran ini, Ibu juga harap kamu nantinya bisa mengetahui bagaimana cara menentukan rangkaian pengganti untuk rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian gabungan. Untuk itu, tonton terus video ini ya, dan jangan kemana-mana. Oke. Baik, kita masuk yang pertama, rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berdampingan hanya melalui satu jalur aliran listrik. Contohnya, ada sebuah rangkaian yang memiliki dua resistor, tetapi hanya terdapat satu jalur kabel untuk mengalirkan listrik. Cara menyusun rangkaian ini cenderung praktis dan sederhana. Jadi di sini ada terdapat gambar dua hambatan ya, atau resistor 1 dan resistor 2. Jadi untuk mencari hambatan pengganti dari rangkaian ini cukup dengan menjumlahkan kedua resistornya, yaitu R1 ditambah R2. Jika di soal nanti ada 3 resistor atau 3 hambatan, jadi untuk mencari hambatan penggantinya yaitu RS sama dengan R1 ditambah R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, coba kita perhatikan rangkaian berikut. Diketahui besarnya R1 ada 2 ohm, R2 ada 3 ohm, R3 ada 5 ohm. Berapakah hambatan pengganti untuk rangkaian tersebut? Jadi pertama kali kita buat dulu diketahui R1 2 ohm, R2 nya 3 ohm, dan R3 nya 5 ohm. Nah, untuk hambatan pengganti atau RS tinggal kita jumlahkan saja. RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 5. Jadi dapat hasilnya 10 ohm. Jadi begitu caranya ya, sangat sederhana dan sangat gampang. Nah, kita masuk ke latihan. Hitunglah hambatan pengganti rangkaian ini jika R1-nya 5 ohm, R2-nya 6 ohm, dan R3-nya 7 ohm. Oke, anak-anak semua, coba kamu berlatih ya. Oke, bagaimana? Sudah selesai dikerjakan latihannya? Nah, kalau sudah, segera periksakan dan bandingkanlah hasil kerjamu dengan kunci jawaban. Selamat, kamu bisa ya, good job for you. Jawab kamu benar, tapi kalau belum benar, berusaha lagi ya, coba cek kembali di mana kesalahannya. Oke, Ibu percaya setelah kamu ulang-ulang, kamu pasti bisa mengerjakannya. Jadi, ada pun penjelasannya di situ, tinggal dijumlahkan aja semua ya. Jadi kita buat diketahui, ditanya, pembahasannya tinggal menjumlahkan 5 tambah 6 tambah 7 sama dengan 18 ohm. Oke? Yang kedua adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel memiliki ciri yang dapat dikenali, disusun secara berderet ataupun paralel. Kelebihan dari rangkaian paralel adalah jika salah satu komponen dicabut atau dirusak, maka komponen lain tetap berfungsi. Jadi nggak berpengaruh kalaupun satu komponennya rusak ya. Jadi di sini ada 2 hambatan atau 2 resistor yang Ibu gambar ya secara paralel atas dan bawah. Jadi untuk menentukan nilai hambatan penggantinya, kita pakai rumus 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 untuk 2 resistor atau 2 hambatan. Jika nanti kita ketemu soal yang dia ada 3 hambatan, berarti kita pakai rumus 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Begitu dia seterusnya ya. Nah, di sini ada Ibu contoh soal. Coba kita perhatikan rangkaian berikut. Di sini ada R1, R2, dan R3 ya. Masing-masing nilainya untuk R1 itu ada 4 ohm, R2 ada 12 ohm, R3 ada 6 ohm. Jadi pertanyaannya, berapakah hambatan pengganti rangkaian tersebut? Nah,
pembahasannya. Kita buat diketahui dulu. Diketahui R1-nya 4 ohm, R2-nya 12 ohm, R3-nya 6 ohm. Jadi pertama pertanyaannya berapakah RP-nya, hambatan penggantinya. Nah, untuk mencari hambatan pengganti, maka kita pakai rumus 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3, karena ada 3 hambatan ya. Nah, jadi 1 per RP sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 12 ditambah 1 per 6. Di sini kita samakan dulu penyebutnya. Yang bisa habis dibagi 4, habis dibagi 12, habis dibagi 6. Ibu buat di sini 12 ya. Jadi 12 itu penyebutnya dapat nanti hasilnya di atas 3, 1, dan 2. Nah, ini dijumlah semua, dijumlah 3 tambah 1, 4 tambah 2, 6. 1 per RP sama dengan 6 per 12. Dan kita ingin mencari RP-nya ya nak. Jadi RP-nya ini kita balikkan. RP per 1 sama dengan 12 per 6. Dapat hasilnya 2 ohm. Gitu caranya ya. Oke. Untuk lebih jelasnya menguji kemampuan kamu, di sini ibu buat satu soal. Hitunglah hambatan pengganti dari rangkaian di atas. Rangkaiannya R1-nya 10 ohm, R2-nya 47 ohm, dan R3-nya 100 ohm. Nah, coba sekarang kamu kerjakan dulu ya. Dan nantinya kita akan membandingkan hasil kerja kamu dengan kunci jawaban. Ditulis soalnya dan di-post dulu videonya. Oke, bagaimana hasil kerja kamu? Sudah selesai? Sudah dicek dengan kunci jawaban? Nah, kalau sudah, jika kamu benar, selamat. Ibu ucapkan kepada kamu berhasil melewati soal ini. Nah, kalau belum juga, tidak apa-apa ya. Berusaha lagi, periksa lagi di mana salahnya. Oke, ibu percaya kamu pasti bisa. Jadi penjelasan dari soal kita buat diketahuinya R1-nya, R2, R3. Dan kita samakan dulu penyebutnya juga di situ, dan hasilnya 7,61 ohm. Itulah hasilnya ya. Oke. Yang ketiga yang kita bahas kali ini adalah mengenai rangkaian campuran atau rangkaian gabungan. Jadi rangkaian campuran ini merupakan gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Di sini ibu buat contoh soalnya. Kita ingin menghitung hambatan pengganti dari rangkaian yang tampak pada gambar. Jadi yang R1-nya di situ ada 2 ohm, R2-nya ada 4 ohm, R3-nya ada 3 ohm, dan R4-nya juga ada 3 ohm. Jadi berapakah rangkaian penggantinya? Ibu buat simbolnya rangkaian pengganti di sini RT ya, R total. Jadi kita harus tentukan dulu dari gambar itu R1 dan R2 itu dia masuk ke mana dia? Apakah rangkaian seri atau paralel? Jadi dari gambar itu kita simpulkan R1 dan R2 itu merupakan masuk kategori rangkaian seri. R3 dan R4 itu masuk ke rangkaian paralel. Jadi rangkaian paralel itu kita buat 1 per RP sama dengan 1 per R3 ditambah 1 per 4. Jadi 1 per RP itu sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 3. Kita selesaikan dulu mencari penyebutnya. Penyebut di sini sama-sama 3. Jadi di sini ibu buat langsung aja 1 per RP sama dengan 2 per 3 karena dia sama-sama 3 ya. 2 per 3 kita balikkan jadi 3 bagi 2 yaitu 1,5 ohm. Itulah untuk rangkaian paralelnya. Untuk rangkaian serinya kembali ke konsep awal, rangkaian seri itu tinggal dijumlahkan aja ya. R1 ditambah R2. R1-nya itu ada 2 ohm, R2-nya ada 4 ohm. Jadi jumlah RS-nya itu adalah 6 ohm. Jadi di sini dia itu rangkaian totalnya itu 6 ditambah 1,5 itu sama dengan 7,5 ya. 7,5 rangkaian totalnya. Oke, cukup jelas ya untuk latihan soalnya. Kalau gitu kita masuk sekarang ke latihan soal. Di sini buat soal berapakah hambatan pengganti jika R1-nya 10 ohm, R2-nya 2 ohm, dan R3-nya 4 ohm. Oke, coba kamu selesaikan semua. Di pause dulu videonya, dicatat soalnya, baru nanti dicocokkan ya. Kita cocokkan lagi dengan kunci jawabannya. Gimana? Sudah selesai dikerjakan? Sekarang coba kita cek, kita periksa hasil kerja kamu. Kalau seandainya hasil kerja kamu benar, jawabannya itu 11,33 ya. Selamat
Ibu ucapkan kerjanya good job. Tapi kalau seandainya belum, nggak apa-apa. Coba kita cermati lagi di mana kekurangannya. Kita kerjakan kembali lagi. Ibu yakin dan percaya setelah kamu ulang-ulang, kamu pasti bisa. Jadi di sini Bu bahas lagi ya. Jadi ketahui R1-nya 10 ohm, R2-nya 2 ohm, R3-nya 4 ohm. Yang ditanya berapa hambatan pengganti. Jadi sama prinsipnya ya, kita kelompokkan dulu yang mana rangkaian seri, yang mana rangkaian paralel. Dari gambar kita, untuk rangkaian paralel kita ambil itu R2 dan R3. Jadi 1/RP sama dengan 1/2 ditambah 1/4. Kita apakan ya, kita selesaikan dulu penyebutnya. Sama-sama kita buat 4. Jadi 4 itu 1/RP sama dengan 3/4. Dibalikkan 4/3 sama dengan 1,33. Jadi untuk hambatan penggantinya RS tambah RP, RS-nya 10 ohm ditambah 1,33 sama dengan 11,33 ohm. Oke. Sampai di sini bisa diikutin ya, Nak ya. Nah, jadi adapun kesimpulan dari materi kita pada kali ini adalah pada rangkaian seri itu contoh yang kita lihat ya dalam kehidupan sehari-hari ya, penggunaan pada lampu hias pohon Natal model lama itu menggunakan rangkaian seri. Baru pada lampu TL ya. Yang ketiga setrikaan listrik, dan yang keempat pada saklar. Jadi pada rangkaian seri berlaku rumusnya tadi R1 ditambah R2 tambah R3 tergantung berapa nanti hambatannya. Untuk rangkaian paralel biasanya itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu pada distribusi listrik dari PLN ke seluruh rumah-rumah. Jadi kita itu memakai yang namanya listrik paralel ya di luar rumah kita. Terus stop kontak yang menggunakan jala-jala. Pada rangkaian paralel berlaku juga rumus 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Untuk rangkaian gabungan atau rangkaian campuran itu juga berlaku rumus RT sama dengan rangkaian seri RS tambah RP rangkaian paralel. Nah, itu kesimpulan yang dapat kita ambil ya. Jadi untuk lebih jelas dan untuk lebih dalam lagi diselesaikan ya penilaian berikut ini. Ya anak-anak, untuk lebih pahamnya lagi, Ibu akan buat soal-soal ya, kamu kerjakan dan nanti akan Ibu koreksi. Nah, demikianlah hasil video pembelajaran kita kali ini. Ibu harap kamu semua bisa paham dan mengerti. Jangan lupa tetap belajar di rumah dan tetap semangat. Oke, sampai jumpa.